Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Arif Burmansyah selaku dosen mata kuliah Data Komunikasi, dan tak lupa kepada teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dengan keadaan sehat walafiat. Baik, berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul Development of 5G Technology in Indonesia. Untuk singkat waktu, saya serahkan kepada Muhammad Fakih Al-Fadli sebagai pemateri satu kepadanya saya. Baik, di sini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai perkembangan teknologi 5G khususnya di negara kita Indonesia. Jadi, perkembangan teknologi 5G di Indonesia saat ini belum mendominasi karena kita kekurangan contoh. Jadi dalam segi infrastruktur, kedua dalam pembangunan, dan ketiga kita masih kurang dengan pemerintahan kali ini. Lalu, jika dibandingkan dengan negara lain, contohnya China, Amerika Serikat, lalu Jepang, mereka sudah menerapkan 5G secara komersial karena di negara tersebut teknologi sudah berkembang pesat, seperti sudah adanya Qualcomm, lalu didukung dengan biaya teknologinya. Nah, selanjutnya di sini saya akan teman-teman akan menjelaskan mengenai gambaran, lalu strategi, dan kendala apa saja yang memperlambat lajunya 5G di Indonesia ini. Dan kita akan silakan kepada Ibu Diani, silakan Agus, silakan. Oke, saya akan menjelaskan materi gambaran perkembangan teknologi jaringan 5G di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mengimplementasikan jaringan 5G di Indonesia pada tahun 2020. Lalu Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memutuskan roadmap 5G di Indonesia yang mengimplementasikan 5G di 19 kota atau kabupaten. Saat ini ada beberapa operator seluler yang telah melakukan uji coba jaringan 5G di beberapa lokasi. Kemudian ada beberapa contoh pengembangan teknologi jaringan 5G di Indonesia. Uji coba 5G oleh operator seluler. Telkomsel, Indosat, dan XL telah melakukan uji coba di beberapa daerah atau kota seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Lalu yang kedua, kerjasama dengan industri. Kominfo telah bekerjasama dengan berbagai industri untuk mengembangkan aplikasi 5G di berbagai sektor seperti sektor pertanian dan kesehatan. Lalu yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Kominfo telah membangun beberapa infrastruktur 5G di Indonesia seperti jaringan fiber optik dan stasiun basis 5G. Selanjutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang dalam penerapan jaringan televisi di Indonesia. Yaitu ada 5 poin. Yang poin ke-1, infrastruktur. Infrastruktur adalah pengembangan infrastruktur 5G membutuhkan investasi yang besar dan masih terdapat kesengajaan infrastruktur di beberapa wilayah di Indonesia. Poin kedua, spektur frekuensi. Spektur frekuensi adalah alokasi spektur frekuensi 5G masih belum final dan hal ini menghambat implementasi 5G. Poin ketiga, perangkat. Perangkat yaitu perangkat yang mengandung 5G masih tergolong mahal dan belum tersedia secara luas. Poin keempat, keterampilan yaitu diperlukan peningkatan keterampilan sumber daya manusia untuk mengoperasikan dan memelihara jaringan 5G. Poin yang kelima adalah regulasi. Regulasi adalah regulasi terkait 5G masih belum lengkap dan perlu diperjelas. Baik, terima kasih. Saya menyampaikan kepada Bunda. Dan ini ada strategi mengatasi tantangan dan mengoptimalkan implementasi 5G. Jadi strategi mengatasi tantangan dan mengoptimalkan implementasi 5G itu ada 2 poin. Yang pertama, meningkatkan investasi. Nah, pemerintah dan sektor swasta perlu meningkatkan investasi dan pembangunan infrastruktur 5G. Kemudian ada menunjukkan alokasi spektrum frekuensi. Pemerintah perlu segera menyelesaikan alokasi spektrum dan frekuensi 5G. Kemudian ada meningkatkan edukasi dan pelatihan. Pemerintah diperlukan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan keterampilan sumber daya manusia dan lain 5G. Kemudian ada mengembangkan regulasi. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lengkap dan jelas terkait 5G. Kemudian ada membangun kerjasama. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, operator seluler, industri, dan akademi untuk membangun dan menerapkan 5G secara optimal. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah sebenarnya Indonesia ini telah mencoba mengimplementasikan teknologi 5G dan sudah melakukan beberapa uji coba di beberapa kota. Meskipun ada sedikit kemajuan, tetapi masih banyaknya tantangan yang harus dilakukan seperti yang telah disebutkan tadi, infrastrukturnya, kemudian perangkat yang kurang memadai, dan masih banyak lagi. Nah, saran yang bisa kita berikan adalah kita sebagai sumber daya manusia di Indonesia, termasuk orang-orang IT, harus memiliki kesadaran bahwa pentingnya peran teknologi ini bagi bangsa kita, dan jangan sampai kita itu tertinggal oleh negara-negara. Baik, terima kasih. Selanjutnya masuk ke sesi pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kita batasi 3 penanya pertama. Catat ya. Kalau misalnya itu tidak apa-apa. Ya, langsung dulu 3 pertanyaan. Silakan. Ini dia dulu 1. Ini Yusuf 2. Baru lagi. Silakan dia. Selamat pagi, izin bertanya, coba sebutkan apa saja contoh spektrum, frekuensi, dan jelaskan fungsi-fungsinya. Jadi kita sambung dulu ya. Terima kasih. Silakan.
Teknologi saya perbedaan antara teknologi dan polisi itu sebenarnya perbedaan ya, itu ya, kita saja. Silakan dan jawab dari itu dulu ya. Jadi perkembangan teknologi 5G di Indonesia sudah ada, maka penerapannya belum sempurna. Termasuk pada seluruh itu sudah ada 5G, ada handphone itu sudah ada teknologi lainnya. Cuma untuk kita dan ini kita menggunakan kekurangan infrastruktur, kekurangan perangkatnya, sama kekurangan dalam pembiayaannya. So, itu dulu lah. Untuk besok perbedaan antara 5G dengan 4G. Tentunya dalam sisi jaringan. Mungkin 5G dan 4G itu akan tepat dari sisi keuntungannya, dari sisi dari apa ya kebutuhan dan juga pengubahannya lebih cepat. Artinya itu sih. Selanjutnya kualitasnya sebenarnya lebih bagus. Ya, lebih bagus. Untuk melihat mengenai spektrum ya. Jadi untuk pengertian spektrum jaringan, jadi mengacu pada kisaran frekuensi gelombang elektromagnetik yang digunakan dengan transmisi yang akan kabel. Contohnya termasuk radio, televisi, Bluetooth, dan LoRa. Fungsinya menyediakan jalur komunikasi untuk perangkat-perangkat kabel, bersama lain atau dengan jaringan kabel. Begitu. Jadi secara singkat spektrum itu penghubung antara komunikasi data untuk perangkat dan perangkat lain. Jadi kalau kita lihat perbedaan antara 5G dengan 4G, kalau teknologi 5G itu dia lebih cepat dalam proses yang sederhana ya, pengunduhan, upload, download itu lebih cepat. Ya, itu aja. Sekarang sudah memakai 5G semua ya. Jadi yang sederhana itu upload sama download itu lebih cepat. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila salah kekurangan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.